Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tiara Hairunisa dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi Rengs-Spearman yang digunakan di aplikasi SPSS. Sebelum itu, di sini ada beberapa bahan atau beberapa keperluan untuk melakukan uji korelasi Rengs-Spearman, yaitu ada SPSS dan juga ada Excel. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai uji Rengs-Spearman ini. Jadi, uji Rengs-Spearman ini merupakan uji korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, untuk melakukan uji korelasi Rengs-Spearman ini tidak harus menggunakan data yang normal atau jika asumsinya itu tidak linier atau tidak normal, itu tetap bisa menggunakan datanya diuji dengan korelasi Rengs-Spearman. Nah, tujuan dari korelasi Rengs-Spearman ini itu untuk melihat hubungan kedua variabel, signifikan atau tidak signifikan, lalu melihat juga tingkat kekuatan dari dua variabel itu, dan juga melihat arah hubungan dua variabel. Nah, di sini sudah ada data variabel X dan juga variabel Y dengan sampel 50 sampel. Nah, langsung saja kita lakukan uji korelasi Rengs-Spearman dengan menggunakan SPSS. Yang pertama caranya itu adalah kita copy kedua variabel X dan Y ini. Lalu kita masuk ke SPSS. Kita paste di data view. Sini kita paste. Nah, di sini sudah ada var 00001 yang merupakan hasil variabelnya. Dan ini var 01-nya X dan var 0002-nya itu Y. Lalu kita ubah tampilannya agar lebih mudah. Di sini var 00001-nya kita ubah menjadi X. Untuk var 0002 itu kita ubah menjadi Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0 agar tidak ada koma-koma. Lalu kita beri label apa itu variabel X dan apa itu variabel Y. Di sini saya memberi label untuk variabel X yaitu literasi informasi. Lalu untuk variabel Y-nya saya berikan label kesiapsiagaan bencana. Nah, kita sudah semua, kita kembali ke data view. Nah, tampilannya sudah berubah menjadi X dan Y. Nah, seperti ini. Jika data sudah seperti ini, kita sudah siap untuk melakukan uji Rengs-Spearman. Caranya dengan klik Analyze, lalu Correlate, lalu Bivariate. Nah, ini kita Ctrl A semua, Ctrl A, lalu pindahkan dua-duanya ke samping, dan literasi informasi dan kesiapsiagaannya. Lalu checklist, karena kita ingin melakukan uji korelasi Rengs-Spearman, kita checklist Rengs-Spearman dan hilangkan persennya dihilangkan. Nah, pastikan juga two-tailnya ini terpilih, juga flag significant correlation-nya itu terchecklist ya teman-teman. Lalu karena sudah semuanya, kita langsung klik OK. Nah, maka akan muncul tabel hasil korelasi dari Rengs-Spearman. Untuk tahu hasil atau kesimpulan dari non-parametric correlation ini, kita dapat ketahui kalau misalnya uji korelasi Rengs-Spearman ini dasar pengambilan keputusannya itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Namun jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 itu maka tidak berkorelasi.
Nah, karena di sini nilai signifikansi dari hasil data uji yang kita peroleh itu 0, minus 0,227, maka hubungan dari variabel tersebut tidak signifikan atau tidak berkorelasi karena jumlahnya itu lebih dari 0,005. Nah, karena ini lebih dari 0,05 itu lebih dari 0,227 itu lebih dari 0,05, maka tidak signifikan atau tidak berkorelasi. Nah, selain itu di sini kita bisa melihat kekuatan hubungannya, yaitu ada nilai korelasi koefisiennya. Di sini 0,227 dan di depannya itu ada angka minus. Ya, di sini ada angka minus. Apa sih maksud dari angka minus itu? Jadi maksud dari hubungan minus itu merupakan, atau maksud dari hubungan negatif itu merupakan semakin tinggi variabel X, maka semakin rendah variabel Y. Sebaliknya, jika semakin tinggi variabel Y, maka semakin rendah variabel X. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ada angka plusnya, itu hubungannya positif, seperti jika semakin tinggi variabel X, maka semakin tinggi pula variabel Y. Namun, jika semakin rendah variabel X, maka semakin rendah juga variabel Y. Begitu, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari uji korelasi Rank-Spearman kita pada hari ini yaitu adalah datanya itu tidak signifikan atau tidak berkorelasi karena correlation koefisiennya di sini minus 0,227 dan melebihi nilai signifikansi 0,05. Maka dari itu, data antara variabel X dan juga variabel Y tidak berkorelasi ataupun tidak sama ataupun tidak signifikan gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.